Assalamualaikum San. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muja, kamu dari mana aja? Aku dari kantin di sana. Habis makan. Emang kenapa kamu manggil aku sini San? Iya, tadi aku manggil kamu karena aku punya beberapa cerita. Nah, tadi kan aku sempat lewat halaman Masjid Islamic Center ya. Nah, di situ aku lihat ada teman yang makan gitu, sedangkan ada peraturan yang menyatakan bahwa dilarang makan dan minum. Menurut kamu bagaimana? Apakah si teman itu melakukan kesalahan? Kalau menurutku sih, ya mereka melakukan kesalahan. Mereka makan. Nah, padahal bisa dilarang makan dan minum. Tapi itu menurutku sih, menurut pendapatku. Kalau menurut kamu gimana San? Kalau menurutku pernyataan kamu kurang tepat. Mengapa demikian? Karena dalam peraturannya itu menggunakan konektivitas dan kita mengetahui bahwa preposisi yang dihubungkan dengan konektivitas dan nilainya akan bersifat benar jika kedua preposisi ini dipenuhi. Sedangkan teman yang aku lihat itu hanya makan saja. Jadi preposisi yang dia punya itu hanya salah satu preposisinya saja. Jadi seharusnya dia tidak melakukan kesalahan. Kecuali kalau misalkan preposisi yang digunakan pada peraturan tersebut menggunakan atau. Jadi mereka salah kalau mereka memenuhi makan dan minum. Tapi kalau hanya salah satu tidak menyalahi aturan. Iya benar. Jadi kalau misalkan dia makan saja, ya dia nggak melakukan kesalahan. Kalau misalkan dia makan dan minum, baru dia melakukan kesalahan karena sesuai dengan peraturan yang telah ada. Tapi kalau misalkan nih peraturannya itu menggunakan konektivitas atau ya, makan, dilarang makan atau minum. Nah, maka teman itu sebenarnya telah melakukan kesalahan walaupun dia hanya makan saja. Mengapa demikian? Karena dalam konektivitas atau ketika salah satu proposisinya saja dipenuhi, maka dia akan tetap bernilai benar gitu. Makanya teman itu akan tetap melakukan kesalahan kalau peraturannya dalam menggunakan konektivitas atau. Jadi begitu ya San. Ya udah, terima kasih untuk informasinya. Ya, sama-sama. Dari diskusi yang telah dibahas mengenai kesalahan memahami suatu logika, di sini saya akan menjelaskannya mengenai tabel kebenaran logika. Sedangkan sebelumnya yang dibahas itu dengan membuktikannya secara kontradiksi. Nah, dari pembahasan sebelumnya itu kan suatu pernyataannya menggunakan apa? Menggunakan yang namanya konjungsi ya, konjungsi dan. Nah, konjungsi dan ini merupakan suatu konektivitas pada logika matematika. Nah, untuk membuktikannya, kita bisa membuat tabel kebenaran yang nanti berisi true, false, false, true, false, false, atau true, true gitu. Nah, dari proposisi sebelumnya itu apa? Proposisinya kan dilarang makan, dan minum. Nah, pada diskusi sebelumnya itu kan seorang mahasiswa ini dia hanya makan di lingkungan Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan, tetapi peraturannya itu dilarang makan dan minum. Lalu bagaimana? Apakah dia melakukan kesalahan? Mari kita cari tahu. Nah, di sini ada yang namanya tabel kebenaran logika matematika. Nah, di sini ada yang namanya P dan Q. Nah, P dan Q ini merupakan proposisi yang nanti diuji. Nah, untuk proposisi dari kalimat dilarang makan dan minum, apa aja ya? Nah, yang pertama makan. Makan ini merupakan P dan minum merupakan Q. Maka ketika ada seorang mahasiswa yang makan dan minum gitu ya, maka hasil kesimpulannya adalah dia telah melakukan kesalahan karena di sini kan kita tahu dilarang makan dan minum, tapi dia makan dan minum, maka dia benar telah melakukan kesalahan. Selanjutnya kalau misalkan mahasiswanya itu makan tetapi dia tidak minum, bagaimana? Apakah dia melakukan kesalahan? Nah, dalam tabel kebenaran untuk konektivitas dan ketika ada proposisi yang P dan Q tapi bernilai true dan false, maka hasilnya akan tetap false gitu ya. Berarti dari sini kita tahu bahwa seorang mahasiswa ini sebenarnya nggak salah karena dia hanya makan saja tanpa minum. Selanjutnya kalau misalkan dia tidak makan tetapi minum gitu ya,
Nah, kalau dia tidak makan tetapi minum, apakah dia melakukan kesalahan? Tidak juga ya, dia tidak juga melakukan kesalahan karena dia hanya minum saja tapi tidak makan. Nah, bagaimana kalau misalkan dia tidak makan dan tidak minum? Apakah dia harus disalahkan padahal dia tidak makan dan tidak minum? Tidak ya, seorang mahasiswa tersebut tidak perlu disalahkan karena proposisinya menyatakan dilarang makan dan minum. Berarti P dan Q-nya ini bernilai false. Nah, inilah hasil dari kesimpulan diskusi sebelumnya yang menyatakan bahwa adanya pemahaman logika pada suatu masyarakat gitu. Nah, di sini bisa dilihat kembali ada yang namanya konjungsi, ada yang namanya proposisi, dan juga tabel kebenarannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ujian kemarin gimana, Fit? Susah enggak? Susah banget, beneran, sumpah. Muja, kenapa? Temanku ada masalah. Baru-baru ini ayahnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ada muncul masalah lagi dalam pembagian warisannya. Apa tuh? Warisan yang ditinggalkan oleh ayah mereka adalah 19 ekor sapi. Nah, dalam pembagiannya menurut sesuai dengan apa yang diwasiatkan ayahnya, untuk anak pertama mendapatkan setengahnya, anak kedua mendapatkan seperempatnya, dan anak ketiga mendapatkan seperlima dari warisannya. Nah, kan kalau mereka dibagi sesuai dengan yang diwasiatkan ayahnya, akan menghasilkan sapinya tuh bakal dipotong agar memenuhi wasiat tersebut. Akan tetapi anak-anaknya ini nggak mau ada sapi yang dipotong karena mereka ingin melanjutkan bisnis ayahnya sebagai peternak sapi. Jadi ya seperti itu masalahnya. Iya, jadi pengen seperti itu. Ya, Susah juga ya. Fit, bukannya kamu ada kenalan ya? Yang seseorang yang bisa mengatasi masalah ini? Yang bisa mengatasi masalah ini? Iya. Kayaknya ada satu orang. Bentar ya, aku telepon dulu. Ya. Assalamualaikum Hasan. Kamu lagi di kampus ya? Wah, kebetulan banget nih. Aku punya masalah nih, temanku punya masalah. Kamu bisa datang ke masjid IC nggak? Sekarang. Oh ya, terima kasih. Kami tunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gimana tadi masalahnya? jadi begini Mas permasalahannya. Oh begitu permasalahannya. Kalau saran dari saya, kan tadi masing-masing anak udah dapat porsinya kan dari total keseluruhan sapi yang ada 19. Iya. Nah kalau misalkan dijumlahkan dari porsi-porsi tersebut tuh nggak akan mendapatkan bilangan yang utuh. Jadinya nanti masing-masing anak tuh merasa nggak adil kan. Nah supaya masing-masing anak nih tetap mendapatkan sapi yang utuh dan merasa adil, saya akan membagikan satu sapi saya secara sukarela kepada teman dari keluarga kamu. Nah, di situ kan nanti keseluruhan sapi totalnya ada 20 jadinya. Nah, anak pertama itu akan dapat 10 sapi, anak kedua akan dapat 5 sapi, dan anak ketiga akan dapat 4 sapi gitu. Nah, totalnya kan jadi 19 ekor kan. Nah, itu sapinya jadi utuh gitu mereka dapatnya. Nah, nggak akan ada yang merasa tidak adil gitu. Mungkin seperti itu untuk menjawab permasalahan tersebut. Begitu, seperti itu. Ya, Terima kasih. sama-sama. Mas. Sama-sama.
Nah, dari permasalahan tersebut, di sini saya akan menjelaskan secara tertulis agar dapat mudah dipahami oleh para penonton. Nah, selanjutnya kan tadi tuh ada sebuah permasalahan mengenai suatu warisan, yaitu berupa sapi dengan totalnya ada 19 ekor. Nah, dalam wasiatnya itu dibagikan kepada 3 orang anak. Yang pertama itu ada pernyataan yang menyatakan bahwa anak pertama mendapatkan setengah dari total sapi yang ada. Lalu anak kedua mendapatkan 1/4 dari total sapi. Lalu anak ketiga mendapatkan 1/5 dari total sapi. Nah, namun didapatkan permasalahan. Apa permasalahannya? Nah, coba kita jumlahkan hasil dari porsi anak 1, 2, dan anak 3. Nah, setengah ditambah dengan 1/4 ditambah dengan 1/5 itu kita samakan penyebutnya. 2, 4, dan 5 ini akan menjadi penyebutnya yaitu 20. Di sini ada 10, di sini ada 5, dan di sini ada 4. Selanjutnya kita akan mendapatkan 19/20 dari total porsi-porsi anak pertama, 2, dan ketiga. Nah, ketika dijumlahkan kita mendapatkan hasil 19 dari 20. Nah, ini menandakan bahwa akan adanya hasil yang tidak bulat atau desimal. Tetapi kan dalam kasus ini permasalahannya adalah sapi yang akan dibagikan. Nah, kalau misalkan pembagiannya ingin mendapatkan hasil yang utuh bagi anak 1, 2, dan 3, maka tidak mungkin kita mendapatkan 19/20. Lalu bagaimana untuk menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikannya, tadi ada seorang mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan yang memberikan saran untuk memberi sapinya dia 1 ekor ke dalam total sapi yang sebelumnya 19. Jadi ketika 19 ditambah 1 akan mendapatkan 20 ekor gitu. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam permasalahan yang tadi. Yang tadi itu kan setengah dari 1/4 dari 1/5 ya, yang hasilnya itu 19/20 kan nggak bulat. Nah, kalau kita tambahkan keseluruhan total sapinya 20 ekor, maka ini akan menghasilkan hasil yang bulat gitu. Nah, jadi bagaimana? Nah, jadi anak pertama ini akan mendapatkan setengah dari 20 ekor yang tadi ditambahkan 1 ekor dari mahasiswa UAD. Nah, ketika dilakukan operasinya akan mendapatkan 10 ekor sapi. Lalu anak kedua itu 1/4 dari total yang diberikan juga anak UAD, yaitu jadi 5 ekor sapi. Lalu selanjutnya anak ketiga bagaimana? Nah, anak ketiga akan mendapatkan 1/5 dari 20, yaitu mendapatkan 4 ekor sapi. Nah, coba kita jumlahkan totalnya dari pembagian tersebut. Kita akan mendapatkan 10 tambah 5 tambah 4 yaitu 19 ekor sapi. Nah, dari sini kita tahu bahwa pembagiannya ini akan bulat dan masing-masing anak akan mendapatkan sapi yang utuh gitu. Jadi yang anak pertama 10, anak kedua 5, dan anak ketiga 4. Nah, di sini kan sisa 1 ekor. Bagaimana dengan 1 ekor yang tadi diberikan oleh mahasiswa UAD tersebut? Nah, 1 ekor tersebutlah yang akan kembali gitu ke tangan mahasiswa UAD. Jadi uniknya di situ ya, ketika kita memberikan 1 ekor, malah kita mendapatkan 1 ekor itu kembali, karena itu hanya apa? Itu hanya akan membulatkan permasalahan yang tadi yang kita punya hanya 19/20. Jadi seperti itu pembahasan secara tertulisnya. Terima kasih.